Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan TOR tahun 2020 secara lebih spesifik. Jika kalian sudah mempelajari dan mendengarkan narasi dari slide penjelasan TA secara garis besar, penjelasan TOR itu sudah dijelaskan pada penjelasan tersebut, namun pada slide penjelasan TOR ini saya akan menjelaskan mengenai TOR dengan lebih spesifik. Sebenarnya TOR itu apa sih? Gitu ya. TOR itu adalah term of reference atau mungkin kalau kalian kenal di kampus lain adalah dengan seminar tugas akhir. Jadi pada term of reference ini kalian mempersiapkan proposal yang akan kalian teliti pada tugas akhir kalian. Nah, beberapa langkah dalam penyusunan TOR sendiri dibagi dalam beberapa step. Nah, tentunya yang pertama adalah dimulai dengan penetapan lokasi dan objek penelitian. Sederhananya seperti ini, ketika kita sudah mendapatkan atau menemukan suatu lokasi atau suatu tempat yang menarik untuk diteliti, secara tidak langsung pasti objek akan ditemukan. Namun, jika kalian memilih tema untuk pengembangan, misalnya ada suatu inovasi produk atau misalnya pengembangan kalian bereksperimen tentang suatu yang baru, tentunya nanti akan dibalik. Karena objek penelitiannya dulu yang ditemukan, lalu lokasi penelitian itu akan mengikuti. Ya, tentunya ketika kita memulai sebuah penelitian, setelah kita mendapatkan lokasi maupun objek dari penelitian tadi, kita perlu melakukan yang disebut dengan pra-riset. Apa sih sebenarnya pra-riset atau pelaksanaan riset pendahuluan? Sederhananya tuh begini, ketika kita melakukan pra-riset, sebenarnya kita bisa melakukan dari hal sederhana, misalnya dari mulai membaca berita, atau mungkin kita melakukan kunjungan ke lokasi penelitian tersebut, atau bahkan sebenarnya ketika kalian melaksanakan PKL di semester kemarin, itu juga sebenarnya sudah dikatakan sebagai pra-riset. Karena kalian sudah mempelajari dari lokasi di sana, gitu. Nah, pra-riset ini juga bisa dilakukan dengan kalian mengkaji atau membaca dari jurnal-jurnal yang terkait dengan lokasi atau objek yang kalian senangi untuk kalian teliti. Nah, jadi sebenarnya tujuannya dilakukan pra-riset ini apa sih gitu? Secara sederhana, pra-riset itu kita lakukan untuk mendapat gambaran awal dari apa permasalahan yang ada di dalam lokasi atau di objek tersebut yang menarik untuk kita teliti. Nah, jadi gunanya apa? Kalau misalnya kalian nggak melakukan pra-riset, nanti kalian akan kesulitan di mana? Kalian akan kesulitan dalam membangun latar belakang. Nah, pada deskripsi di slide diterangkan bahwa mengadakan pra-riset agar apa? Dapat fenomenanya. Nah, jadi dari fenomena itu nanti kalian bisa mempermudah untuk atau dipermudah untuk melakukan proses penyusunan formulir di TOR. Karena di bagian tengah nanti dari slide ini ada saya jelaskan juga pengisian formulir. Cuman saya jelaskan secara ringkas mengenai formulir. Nah, jadi dari pra-riset itulah nanti kalian tuangkan dari latar belakang, kemudian dari masalah, kalian identifikasi masalah sampai ke rumusan, itu semua sebenarnya nanti akan didapat pada saat kalian melakukan pra-riset. Setelah melakukan pra-riset, tentunya kita akan melakukan proses identifikasi. Proses identifikasi ini apa? Jadi seperti ini. Setelah kita menemukan sebuah permasalahan atau inti dari yang ingin kita teliti, yang menarik yang ingin kita teliti, tentunya kita perlu mengkategorikan atau mengkelompokkan atau memilah-milah gitu. Permasalahan apa yang berkaitan secara langsung terhadap inti dari apa yang ingin kita teliti. Jadi pada proses identifikasi masalah ini, untuk membantu peneliti menemukan teori
gitu. Kalau misalnya kalian sudah menemukan inti-intinya, hal-hal positif, hal-hal negatif yang kalian temukan dalam prariset tadi, kalian tulis sebanyak-banyaknya. Kalian identifikasi permasalahan tersebut sebanyak-banyaknya. Ini nanti akan membantu kalian, sangat membantu kalian ketika kalian memilih atau mengembangkan teori-teorinya. Nah, lalu ketika sudah kalian identifikasi, baru nanti tentunya di situ akan kelihatan nih, oh permasalahannya apa. Nah, dari permasalahan itu tadi, yang identifikasi tadi, juga nanti akan tergambar secara ringkas mengenai variabel-variabel yang akan kalian teliti. Nah, jadi perlu kalian ingat bahwa ketika kalian melakukan identifikasi, jangan berhenti hanya 1 atau 2 poin kalian merasa cukup, tidak. Jadi ketika melakukan identifikasi, lakukanlah identifikasi terhadap permasalahan tersebut seluas-luasnya. Temukanlah sebanyak-banyaknya permasalahan yang ada dari yang berkaitan dengan apa yang kalian tujukan. Misalnya kayak saya tertarik meneliti mengenai pemasaran. Ya, kalian identifikasi sebanyak-banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan pemasaran. Misalnya, bagaimana media yang digunakan dalam pemasaran, terus kemudian bagaimana penyampaian media tersebut, siapa target pemasarannya, strategi pemasarannya apa. Nah, dari situ kalian identifikasilah sebanyak-banyaknya. Nah, jadi selain mendapatkan kemudahan untuk memilih teori, kalian juga pasti akan mendapatkan kemudahan untuk memperoleh data. Karena permasalahan yang kalian identifikasi itu sifatnya udah spesifik gitu. Nah, harus diingat bahwa ketika mengidentifikasi, di sini bukan kalian membuat masalah loh ya, berbeda. Tetapi kalian menemukan permasalahannya, dan permasalahan tersebut dianggap realistis dan dapat mendukung dari penelitian yang kalian lakukan. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, setelah mendapatkan teridentifikasi masalahnya, kemudian teorinya juga ketemu, lalu kita menetapkan topik gitu. Jadi kembali lagi bahwa pola pikirnya bukan kalian menetapkan judul dulu, tidak. Kalian tentukan dulu temanya. Temanya tergambar dalam apa? Dalam lokasi dan objek penelitian atau permasalahannya tadi. Terus kemudian permasalahannya kalian identifikasi secara lebih spesifik, yang lebih realistis, yang bisa didukung oleh teori-teori dan data-data yang relevan. Lalu kemudian itu akan dipersempit menjadi sebuah topik. Nah, topik inilah yang secara umum akan menggambarkan identifikasi permasalahan tadi. Kayak misalnya ketika kembali tadi kayak contoh tadi yang saya sampaikan mengenai pemasaran. Ketika saya mengangkat tema pemasaran, saya mengidentifikasi berbagai hal mulai dari media, target marketnya siapa, bagaimana strateginya. Nah, di situ saya bisa memilih sebuah topik yang spesifik. Misalnya, ternyata yang saya temukan di lapangan, kendala terbesarnya adalah mengenai strategi pemasarannya. Jadi pemilihan antara media dan strategi pemasarannya tidak relevan atau tidak sesuai. Nah, itu kan bisa kita soroti, bisa kita persempit ke dalam sebuah topik penelitian. Nah, lalu ketika kita sudah mempersempit topik tadi, baru kita tutup dengan sebuah judul. Ya, judul itu pada akhirnya turun terakhir. Walaupun judul itu letaknya paling atas pertama, cuman kalau membuat sebuah karya tulis atau nanti dalam pengisian form term of reference atau form TOR, judul tuh jangan diisi dulu, judulnya terisi terakhir. Kecuali kalau kalian sudah melakukan step-step pra-riset ini. Nah, untuk judul sendiri beberapa kategori yang spesifik yang harus kalian perhatikan adalah harus relevan. Yang satu, relevan dengan apa? Relevan dengan kompetensi yang kalian miliki. Kalau misalnya kalian mendalami food product, ya jangan kalian memilih judul housekeeping gitu. Ya pilihlah sebuah tema, sebuah judul, sebuah objek, sebuah topik yang kalian kuasai. Nah, karena kita di sini sifatnya tugas akhir, jangan gunakan istilah tinjauan, analisis,
pengaruh atau peranan, tidak. Karena apa? Ketika kalian memasukkan kata-kata tadi, istilah-istilah tadi, tinjauan, analisis, pengaruh maupun peranan, tentunya kalian di dalam harus memasukkan analisisnya, bagaimana caranya, bagaimana perhitungannya, dan itu akan membuat penelitian TA kalian menjadi jauh lebih berat. Itu. Nah, perlu diketahui bahwa judul yang kalian hasilkan itu jangan tendensius. Tendensius itu apa? Jangan misalnya menyudutkan. Jadi pilihlah kata-kata yang sifatnya netral, yang singkat, padat, dan jelas, dan juga menggambarkan variabel apa yang kalian pilih untuk tugas akhir yang kalian angkat. Nah, dari slide ini saya akan menjelaskan bagaimana memandu untuk pengisian dari formulir term of reference sendiri. Nah, perlu diketahui bahwa yang dipersiapkan untuk seminar TOR ini bukan bab 1, bab 2, tetapi adalah formulir TOR dan juga slide presentasi dari formulir TOR ini sendiri. Nah, jadi dalam formulir TOR ini, kalian diminta untuk sebenarnya yang sudah kalian persiapkan di draft bab 1, bab 2 yang sudah kalian bangun terlebih dahulu, itu nanti kalian terjemahkan. Kalian tinggal input, kalian tinggal masukkan ke dalam formulir TOR ini. Namun untuk lebih mempermudah, lebih membantu kalian, saya akan membantu menjelaskan apa-apa saja yang perlu diisi dan dilengkapi di dalam kelengkapan formulir TOR ini. Oke, yang pertama kita mulai dari identitas diri. Identitas sudah jelas sekali, pasti akan membahas soal apa? Nama, NIM, dan tahun akademik. Biasanya ada kalau pertanyaan sederhana sih muncul di tahun akademik gitu. Pak, tahun akademik diisi apa gitu. Tahun akademik diisi adalah tahun akademik berjalan, yaitu 2019-2020. Bukan tahun angkatan kalian. Itu yang pertama. Nah, lalu untuk judul yang diajukan, kalau kalian sudah melakukan pra-riset dan step yang saya jelaskan pada beberapa slide sebelumnya, kalian sudah bisa mendapatkan judul dan sudah pasti, sudah mantap dengan judulnya, kalian bisa langsung tulis judulnya di sini. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan formulir TOR ini sebagai panduan kalian juga mengembangkan penelitian kalian, judul nanti ditulis terakhir. Yang jelas kalau kalian tuliskan di judul ini, tidak lebih dari 15 kata, ditulis dengan padat, singkat, jelas, dan menggambarkan penelitian kalian. Dan nanti ditulis dalam huruf besar semua. Nah, lalu bagian yang kedua, latar belakang masalah. Nah, berbeda dengan judul, kalau judul tadi kalian tinggal tuliskan judulnya aja dengan huruf besar, di latar belakang masalah kalian tuliskan dalam 2-3 paragraf. Jadi dari latar belakang, kalau kalian sudah membangun draft bab 1, maaf, kalian tinggal mindah latar belakang itu, tapi kalian rangkum. Jadi yang bercerita pokoknya saja, apa yang melatar belakangi kalian, yang melandasi kalian memilih suatu topik. Gitu. Atau mungkin kalian bisa pilih garis bawahi, apa sebenarnya yang melatar belakangi atau melandasi timbulnya suatu masalah. Dan ini diceritakan hanya dalam 2-3 paragraf. Jadi tidak lebih dari itu. Nah, lalu ketika sudah kalian ceritakan latar belakang masalah, nah tentunya kalian yang kalian ceritakan di situ sudah inti gitu dari latar belakang masalah, baru diambillah di poin D ketika kita berbicara masalah. Apa sih sebenarnya isinya masalah? Isinya masalah adalah garis besar dari yang kalian ceritakan di latar belakang kalian sebelumnya. Jadi ketika berbicara garis besar, ya berarti kan kalian hanya menyimpulkan dalam satu kalimat saja, 1 atau 2 kalimat saja gitu. Intinya kalian sampaikan permasalahannya apa yang utama. Nah, kita lanjut. Lalu ketika kalian sudah menyampaikan garis besarnya, nah kalian tinggal menuliskan nih pada poin E identifikasi masalah. Di sini saya buat 1-6 dan seterusnya. Di sini menggambarkan bahwa gini, kalian melakukan identifikasi masalah itu tidak terhenti hanya pada identifikasi masalah pokok. Jangan salah paham loh ya. Ketika identifikasi masalah pokok, di sini kan dalam tanda kurung aspek-aspek yang ditemui sehubungan dengan masalah yang kalian temukan di atas tadi. Nah, jadi
kalian tuliskan, kalian catatkan semua sebanyak-banyaknya permasalahan yang kalian temukan di lapangan. Nah, jangan khawatir. Misalnya gini, kalian kalau khawatir, Pak, terus nanti kalau misalnya kita tuliskan di sini sebanyak-banyaknya, berarti yang kita teliti adalah itu semua dong. Loh, enggak. Jangan salah kaprah seperti itu. Karena setelah kita identifikasi masalah, apakah semuanya kita teliti? Enggak, belum tentu. Nah, dari identifikasi itu tadi, baru kita rumuskan. Nah, rumusan masalah ini apa? Rumusan masalah ini adalah hal-hal yang kita pilih. Hal-hal yang kita pilih dari identifikasi masalah yang kita lakukan di atas tadi. Jadi kalau misalnya gini, identifikasi masalah, kita misalnya mengidentifikasi ada 10 masalah gitu. Apakah kita harus meneliti ke 10-10-nya? Enggak. Kita bisa meneliti hanya 2 atau 3 poin yang menurut kita menarik atau menurut kita relevan dengan tema yang kita kembangkan. Nah, dari situ baru yang akan kalian kembangkan ke belakang, ke bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya itu tadi adalah yang di rumusan masalah, bukan di identifikasi masalah. Intinya adalah gini, pada saat perumusan masalah, di situ juga kalian akan temukan tujuan dari penelitian kalian. Jadi, rumusan masalah itu, saya kasih sampel di sini hanya 1, 2, 3. Karena apa? Jangan banyak-banyak, berbeda dengan identifikasi masalah. Kalau identifikasi masalah, kalian tuliskan sebanyak-banyaknya. Kalau rumusan masalah, tuliskan yang spesifik dengan tujuan kalian. Pak, boleh nggak kita cuma nulis 2? Boleh. Boleh nggak kita nulis 3? Boleh. Pak, boleh nggak kita nulis 5? Jangan. Kenapa jangan? Karena penelitian kalian pasti akan semakin luas gitu. Rata-rata rumusan masalah yang akan mengenai rumusan masalah. Nah, tentunya kalian harus menuliskan mengenai teori yang terkait. Teori apa yang mendukung? Misalnya ketika kalian membahas soal permasalahannya mengenai hygiene dan sanitasi. Berarti kalian harus membahas hygiene. Oh, teori hygiene. Hygiene menurut Bapak A adalah ini. Hygiene menurut Bapak B adalah ini. Kalian sampaikan teorinya apa? Yang dimaksud dengan teori apa itu adalah variabelnya, misalnya kayak tadi hygiene sanitasi, ya berarti ada hygiene, ada sanitasi di situ, dan definisinya masing-masing menurut para ahli. Nah, jadi kalian harus mencari definisi di sini dari buku. Tidak diperkenankan dari internet, terutama Wikipedia, Blogspot, itu tidak boleh. Jadi kalaupun dari internet itu harus dari sumber yang terpercaya. Sebaiknya kalau kalian mengembangkan atau mencari teori, itu kalian cari dari buku. Gitu. Nah, jadi di sini teori kalian harus tuliskan minimal itu adalah teori-teori yang sangat terkait dari judul yang kalian sampaikan. Kayak misalnya contoh yang paling gampang nih, saya angkat misalnya kayak tema pemasaran. Strategi pemasaran di hotel A misalnya. Nah, ketika strategi pemasaran berarti kalian yang harus ada di dalam teori yang terkait. 1, strategi. Apa yang dimaksud dengan strategi? Yang kedua, pemasaran. Apa yang dimaksud dengan pemasaran? Nah, kemudian turunan dari pemasaran, misalnya ada bauran pemasaran. Terus kemudian target market, segmen market itu harus ada semua, dan itu nanti disesuaikan dengan judul atau tema yang kalian pilih. Nah, baru pada poin H, di situ tergambar metode dan teknik pengumpulan data. Nah, kalau metode, jangan salah ya, jangan keliru bahwa ketika metode itu, metode penelitian biasanya hanya ada 2 secara garis besar, kualitatif dan kuantitatif gitu. Nah, ketika menjelaskan metode penelitian, kalian di situ harus juga menjelaskan bahwa apa nih metode penelitian yang kalian pilih apa. Misalnya, kalau kita kan di sini memang tidak menyarankan untuk kuantitatif, tidak. Metode penelitian yang kita sarankan adalah kualitatif. Tapi kualitatifnya biasanya macam-macam nih. Bisa jadi kualitatif eksploratif, kualitatif deskriptif. Cuman yang paling umum biasanya adalah kualitatif deskriptif. Nah, kalian deskripsikan apa yang dimaksud dengan kualitatif deskriptif.
Nah, terus bagi teman-teman yang mencoba untuk berinovasi atau bereksperimen, kalian juga bisa sampaikan pada metode penelitian kualitatif deskriptif yang diterapkan dalam pola eksperimen untuk menemukan apa misalnya. Untuk menguji coba apa misalnya ketika menguji coba resep baru atau substitusi bahan. Nah, itu kalian bisa sampaikan di deskripsi dari metode penelitian. Nah, lalu kalian perlu sampaikan juga teknik pengumpulan datanya seperti apa. Nah, sama yang seperti teknik pengumpulan data di sini ini tidak melulu harus ada kuesioner, tidak melulu harus ada wawancara, tidak melulu harus ada observasi. Tapi yang jelas seperti ini, urutannya yang kalian tulis, kalau saya di sini kan yang pertama adalah wawancara, yang kedua observasi, ketiga uji panel, keempat studi pustaka. Kalau mungkin ada yang bertanya, Pak, urutannya seperti itu, Pak. Apakah itu baku? Enggak, urutannya tidak seperti itu, baku. Bukan baku seperti itu, tapi kalian urutkan dari teknik pengumpulan data yang paling utama yang kalian gunakan. Gitu. Jadi misalnya ketika kalian yang pertama adalah observasi, ya tuliskanlah observasi di nomor 1, lalu deskripsikan dan target sampelnya siapa, lalu kemudian dilanjut dengan wawancara dan seterusnya. Lalu kalian buat daftar isi, daftar isinya tetap kalian buat dari bab 1 pendahuluan, subbabnya 1.1 latar belakang misalnya, 1.2 identifikasi masalah, terus kemudian bab 2 bab 2 misalnya apa? Landasan teori 2.1 apa, 2.2 apa. Itu kalian bikin draftnya di. Lalu yang terakhir yang terpenting adalah daftar pustaka. Ketika kalian mencantumkan referensi atau teori di poin sebelumnya, tentunya kalian harus menuliskan teori itu kalian dapat dari buku apa, dari siapa, dan perlu diketahui bahwa daftar pustaka minimal 8 buah buku atau 8 buah rujukan yang tahun terbitnya tidak boleh lebih tua dari tahun 2000. Jadi kalau misalnya kalian nemu teori apa nih, metodologi penelitian misalnya, bukunya Muhammad Nazir tuh yang paling terkenal. Itu kan buku tahun 80. Coba cari sama-sama Nazir tapi buku yang diterbitkan di tahun 2000-an. Itu biasanya suka ada. Nah, lalu di bagian akhir kalian tanda tangani. Hormat saya, beri tanda tangan dan nama. Nah, jadi ini nanti drafternya silahkan kalian persiapkan. Nanti ini di-emailkan untuk kelengkapan dari sebelum kalian melaksanakan sidang TOR. Nah, ini saya berikan sebuah contoh mengenai slide presentasi TOR. Jadi biasanya slide presentasi TOR itu hanya simpel banget, hanya sekitar 6 atau 7 slide saja. Jadi ini ada contoh, slide pertama adalah halaman judul, ada identitas, terus kemudian di slide kedua di situ menyampaikan indikator dugaan penyebab. Nah, di sini sudah ada sampelnya nih. Indikator misalnya kegiatan promosi penjualan di Hotel View Palace, bla bla bla. Dugaan penyebab apa? Kegiatan promosi yang belum optimal. Terus kemudian latar belakang juga kalian sampaikan di sini. Nah, jangan terlalu bertele-tele. Kalian bisa sampaikan dalam pointer, kalian bisa sampaikan dalam intinya, karena nanti kita yang akan kita bahas pada saat sidang TOR atau pada saat pengujian itu adalah nanti kita akan tanya jawab secara langsung. Nah, juga dengan identifikasi masalah di sini bisa kalian sampaikan dalam kalimat seperti ini atau kalian sampaikan dalam poin, itu juga bisa. Nah, yang terpenting adalah teori atau ideal di sini. Nah, di sini teori kalian harus masukkan semuanya. Kalau tadi latar belakang maupun identifikasi masalah itu sesingkat mungkin, inti-intinya saja. Kalau teori jangan disingkat. Teori kalau yang kalian di form TOR-nya itu ada 5 atau ada 8 atau ada 10, semuanya harus tergambar di. Dan yang terakhir adalah rumusan masalah. Nah, ini kalau rumusan masalah udah tinggal copy paste aja.
jangan diedit-edit lagi, jangan dikurang-kurangi lagi, karena inilah nanti tujuan penelitian kalian tergambar di sini. Baru judul nanti ditaruh di slide terakhir. Ya. Nah, untuk persiapan yang harus kalian lakukan, yang jelas yang pertama adalah kalian harus mempersiapkan formulirnya, term of reference. Kalian isi dan kalian kirimkan ke akademik, demikian juga dengan slide presentasinya. Nah, untuk slide presentasinya sebenarnya yang tadi contoh itu cuma contoh doang loh ya. Jadi kalian bisa buat yang kreatif, terus kemudian tidak harus berpatokan pada itu. Terus kemudian kalian juga bisa masukkan kerangka berpikir kalian di situ untuk mempermudah ketika menjelaskan. Desain juga bebas, mau dibuat dengan infografis juga boleh gitu. Nah, jadi penyampaiannya nanti bisa disesuaikan untuk slide presentasinya. Nah, lalu kalian juga harus lakukan pengecekan jadwal sidang. Nanti di file yang akan di-share itu ada jadwal sidang. Nah, kalian tinggal lihat di situ kalian ditetapkannya kapan, pengujinya siapa. Nah, ketika kalian nanti sudah jadwalnya, paling nggak kalian persiapan lah 10 atau 15 menit sebelumnya. Dan kalian sudah tahu nih bakal diuji dengan siapa. Jadi nanti yang penguji di situ akan menjadi dosen pembimbing kalian selama TA. Nah, terus yang harus dipersiapkan juga ketika kalian posisinya, kita nggak tahu nih kalian ada di mana, harus koneksi yang stabil. Karena pelaksanaan sidang itu rata-rata antara 20-30 menit. Jadi kalian harus memastikan selama 20 atau 30 menit itu kalian mendapatkan sinyal yang baik, koneksinya stabil, kuotanya ada. Jadi ketika kita teleconference istilahnya, ketika sidang real time gitu, nggak akan terputus di tengah jalan. Nah, sama jangan lupa juga ini sidang, jadi harus tampil dengan good perform. Yang paling gampang apa ya? Pakai baju formal aja. Gitu. Ketika kalian nggak bisa pakai jas hitam, biasanya kita pakai formal dress hitam. Tapi kalau kalian tidak bisa menyiapkan jas hitam, pakailah jas alma mater. Itu udah cukup. Ya, demikian pemaparan untuk persiapan TOR. Semoga kalian bisa mempersiapkan TOR sebaik-baiknya, karena persiapan TOR yang baik tentunya akan mempermudah kalian untuk membangun TA yang berkualitas. Demikian, terima kasih.